Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, udah 1 hari terakhir kita update Bitcoin. Terus tadi siang kita live streaming. Seru banget teman-teman ya. 400 likes udah achieve, seperti yang saya bilang ya di previous live streaming. Berarti besok kita live streaming lagi nih, sore ya kan, nyantai-nyantai. Kebetulan saya juga nggak kemana-mana, jadi ya udah gas lagi teman-teman ya. Hari ini sebenarnya menarik ya, dan hari ini maksud saya nanti sore berarti akan menarik sekali pembahasannya. Sebab Bitcoin ini kelihatannya ya back and forth udah 3 hari terakhir. Kali ini tuh ada something yang berbeda teman-teman. Anda bisa lihat sama-sama ya bahwa every time kita nge-touch EMA21, besoknya tuh candle-nya tuh strongly bullish, but then dia maintain, minimal dia bertahan di atasnya. But this time ini nggak tahu nih teman-teman ya, apakah kondisi ini akan di follow up oleh sellers dan ngebawa Bitcoin untuk koreksi lagi, atau justru sebetulnya ini hanyalah konsolidasi pada saat menjelang end of year ya teman-teman sekalian. Nah, again ya, kalau misalkan based on kita punya historical data, kita bisa melihat ya 12 bulan. Kalau misalkan Bitcoin umumnya setiap kali habis bear year, jadi sepanjang tahun dia bearish, at least 3 tahun berikutnya dia bullish. Nah, ini saya nggak tahu ya apakah akan valid atau tidak. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sini ya, again, after one candle bearish, next year-nya bullish, and then next year-nya bullish, and then next year-nya bullish. Ya, istilahnya habis halving juga kan ibaratnya teman-teman. And then 2018 kita ngelihat bear market, 2019 bullish, 2020 bullish, 2021 juga bullish. 2022 itu bear market. 2023 kita bullish, apakah 2023 akan bullish? Nah, ini nih ya, ini nih dia yang seru. Makanya besok kita bakal bahas secara mendetail teman-teman sekalian. So hopefully kalian bisa mampir juga ya, mungkin sekitar jam 4 jam 5 sore, jam 4 kali ya, biar seru, biar pas gitu teman-teman sekalian. But ya, in the end ya saya mau spending waktu saya mungkin di akhir-akhir tahun ini untuk ya sama-sama dan bareng-bareng sama teman-teman ya, kita countdown, kita lihat nih Bitcoin tuh penutupan akhir tahun akan berada di mana. Karena 1 Januari harga Bitcoin tuh ada di 16.000. Menjelang 31 Desember harga Bitcoin saat ini berada di kisaran 40-an ribu something ya. Next year itu halving, kemudian 10 Januari katanya ETF akan menjadi deadline ya, apakah dia akan di-approve atau tidak, dan ini bakal menjadi sesuatu yang menurut saya menarik sekali untuk kita sama-sama perhatikan ya. Yang utama sih sebenarnya kalau menurut saya, again ya, clue-nya itu adalah close candle-nya saat ini. Bukan berarti close candle next year ya, open candle terus dia langsung naik banget ke atas, juga belum tentu seperti itu. Bisa jadi kita dibawa koreksi dulu. Karena ada beberapa tahun dimana kita setelah memasuki next year ya sebenarnya gini sih teman-teman ya, in the end memang itu nggak bisa dijadikan acuan, nggak bisa dijadikan patokan juga. Cuma kalau melihat daripada sentimen, kemudian juga Bitcoin yang sudah mau halving, I think ini bisa menjadi something yang menarik gitu. Dan teman-teman sekalian, berdasarkan wave count yang saya lakukan pada saat kita melakukan live streaming ya, pada kala itu kita bikin My Roadmap on Bitcoin. Ini live streaming, kita ngeanalisa Bitcoin secara time frame besar, major seperti weekly dan juga daily. Dan yang kita dapatkan adalah saat ini, kalau memang betul ya wave count ini valid, saya pikir ini masih sejalan loh dengan wave count yang kita lakukan pada saat live di My Bitcoin Roadmap ya, lebih kurangnya. We have a wave 1, pullback, wave 2, ya ini major teman-teman, 50% retracement, habis itu 1, 2, kemudian 3, mungkin ini ya proses 4 gitu ya. Karena gini, kembali lagi, karakteristik untuk wave 4 itu biasanya dia extended correction, extended consolidation ya, dia cenderung bolak-balik flat, mundar-mandir aja, dan agak sulit untuk dianalisa. Nah, kalau kita ngelihat berdasarkan karakteristiknya, salah satunya adalah dia tidak lebih dari 38% retracementnya, atau umumnya kurang dari 38% ya. Tapi ini nggak bisa dijadikan acuan utama. Namun, kondisi tersebut menurut saya valid untuk dipertimbangkan. Sejauh ini kita melihat Bitcoin melakukan hal tersebut, dia konsolidasi, bertahan di EMA21, namun kita belum melihat ada follow up-nya ya. Saya rasa ini memang proses building order yang dilakukan oleh bigger players ya. Jadi kita konsolidasi. Kalau kita lihat berdasarkan time frame hourly-nya, menurut saya yang menarik adalah kalau kalian lihat dan kalian ingat dengan analisis sebelumnya, kita sebenarnya punya trend line. Tapi kalau 1 jam itu sempat nge-spike.
But then kalau kalian perhatikan ini close candle-nya itu kan sebenarnya fake out teman-teman ya. Buntutnya panjang ke atas, habis itu dibalas dengan bearish engulfing dan ini mendekati jam open close market ya. Jadi memang saya bisa bilang kalau misalkan jam open close market itu kan sering banget ya ada pergerakan yang manipulatif. Tampaknya secara closing di time frame 4 jam ini mengkonfirmasi harga bertahan di bawah trend line-nya plus di bawah resistance juga. Jadi memang ini adalah challenge nih kalau saya lihatnya teman-teman ya. Jadi selama Bitcoin belum berhasil reclaim area ini kita bakal sulit untuk melihat dia nanjak lagi. Tapi kalau misalkan sebaliknya ya, kalau kita ngelihat dari perspektif sellersnya, ini berarti sellers masih berusaha untuk mendominasi. Mungkin slowly mereka coba untuk bawa harga ke area yang lebih discount lagi. Dan mungkin saya salah, dalam arti ini bukanlah liquidity sweep, melainkan ini adalah proses untuk dia mengambil liquidity lagi justru, supaya ada buyers dan di posisi yang sama ada enough buying order untuk mereka melakukan aksi taking profit ya. Sejauh mana dia pullback ini yang kita belum bisa tahu teman-teman sekalian. Namun again ya, kalau berdasarkan struktur time frame 1 jam, seandainya ini kita katakan atau kita lihat ya sebagai proses market structure shift, maka sebenarnya apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari pullbacknya si bigger picture sini ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini teman-teman perhatikan baik-baik Fibonacci retracement starting dari bottom kemudian ke top dan kita dapatkan 61.8%. Ya sejauh ini sih di level yang sama juga, selain ada Fibonacci 61.8% dan 71%, kita juga lihat ada area demand nih ya. Demand yang kebetulan dekat sekali dengan level atau range tersebut bisa mempertahankan harga pada Bitcoin untuk tidak turun lebih jauh lagi. And hopefully dia bisa bertahan dengan cukup baik ya. Tapi sejauh ini kita belum melihat ada indikasi, kita ngelihat Bitcoin hanya back and forth aja. Memang ada beberapa candlestick yang bisa mengkonfirmasi, seperti terlihat ada doji, kemudian terlihat ada bullish engulfing, but then dalam 8 menit close candle-nya kelihatannya bakal balik lagi ke bawah, dan ini berarti mengindikasikan bahwa proses yang terjadi pada Bitcoin saat ini adalah konsolidasi. Technically dia hanya bolak-balik di dekat level 61,8% ya. Untuk kita bisa melihat Bitcoin kembali rebound, maka PR-nya adalah seandainya ini adalah proses higher point-nya, kemudian di sini adalah proses trend line atau supportnya, kita bisa lihat di sini ada probabilitas kita bisa membentuk yang namanya ascending triangle. Namun ini hanya untuk time frame 15 menit. Dan betul juga kalau teman-teman melihat perspektif ini sebagai fin, gimana kalau kita ngelihat ini sebagai bearish flag pattern? Itu juga betul. Makanya yang kita butuhkan saat ini adalah a confirmation of reversal dari Bitcoin. Kita harus lihat dia rebound dalam keadaan impulsif dan pullback-nya di follow up dengan korektif. Ya, di sini bakal jadi kasih kita semacam sign bahwa Bitcoin masih bisa rebound lagi. Nah, teman-teman, hari ini dengan impact Bitcoin seperti sekarang ya, dia mengalami rejection, of course rata-rata altcoins juga memerah. Nah, ini makanya kenapa saya katakan cukup menarik. Besok kita bisa bahas market secara altcoins lah ya. Kita bisa melihat di manakah nih kira-kira proses pullback-nya itu bisa berlangsung sampai sejauh mana, dan di mana kita bisa mulai mencari setup atau mencari area untuk kita melakukan reakumulasi terhadap koin-koin tersebut. Alright, so I think that's gonna be the update for Bitcoin, quick update analysis saja, karena memang pergerakan kita hanya back and forth, tapi tetap saya harus informasikan ke teman-teman. Ya, hitung-hitung sekalian informasiin kalau kita besok akan live streaming lagi. Alright, so again thank you very much for watching. Sekalian saya pengen inform sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang kemarin sempat bertanya ya soal cara bergabung untuk di grup Discord, ditunggu teman-teman sekalian, nanti admin akan kirimkan link untuk kalian bergabung. Dan buat kalian yang mau bergabung, make sure kalian cek link yang ada di kolom deskripsi, itu ada link untuk registrasi periode bulan Januari, dan kita akan mulai webinar pada hari Rabu next week. Alright, so I think that's gonna be it. Thank you very much for watching, God bless everyone, and I'll see you guys again di live streaming besok. Cheers, bye bye guys.